Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qarun adalah salah satu kaum Nabi Musa yang dianugerahkan harta yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga kunci dan hartanya tersebut sungguh berat meskipun dibawa oleh orang-orang yang kuat. Hal ini terdapat dalam surah Al-Qasas ayat 76. Selanjutnya Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 77. Carilah pada apa yang dianugerahkan padamu dari kebahagiaan akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu karena kenikmatan dunia. Selain harta yang berlimpah, Qarun juga memiliki kepandaian dalam ilmu agama yang membuat dirinya sering disebut dengan munawir, karena kemerduan suaranya dalam membaca kitab Taurat. Selain itu, Qarun juga lihai dalam berbisnis dan mengetahui trik investasi yang menguntungkan serta jalur perdagangan internasional yang strategis. Berikut kisah Qarun yang tenggelam bersama hartanya karena kesombongannya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Share informasi ini ke media sosial dan teman-teman kalian. Sebab sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Jauh sebelum Qarun memiliki segalanya, hidupnya sangat miskin. Qarun tidak mampu menafkahi anaknya yang sangat banyak. Bosan dengan keadaannya, Qarun meminta Nabi Musa untuk mendoakannya agar Allah Subhanahu wa taala memberikannya harta benda yang sangat banyak, dengan janji Qarun yang harus lebih khusyuk beribadah dan membantu sesama setelah menjadi kaya nanti. Nabi Musa pun menyetujuinya tanpa ragu, karena dia tahu bahwa Qarun adalah seorang yang sangat soleh dan pengikut ajaran Ibrahim yang sangat baik. Allah pun mengabulkan doa Musa. Akhirnya, Qarun memiliki ribuan gudang harta yang penuh dengan emas dan perak. Namun sayang, setelah keinginannya menjadi kaya raya terwujud, Qarun mempergunakan hartanya dalam kesesatan, kezaliman, dan permusuhan, sehingga membuatnya menjadi orang yang sombong dan mabuk-mabukan, serta terlena dengan kekayaannya. Janji Qarun untuk lebih khusyuk beribadah dan membantu sesama setelah menjadi kaya kandas. Qarun mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dan memilih untuk menyembah dewa. Kekayaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala malah membuatnya lupa dengan sang pemberi. Tak hanya durhaka pada Allah, Qarun pun mengkhianati Nabi Musa. Suatu hari, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan zakat. Nabi Musa lalu mengutus salah seorang pengikutnya untuk mengambil zakat dari Qarun. Begitu sampai, Qarun langsung marah dan tidak mau memberikan sedikit pun dari kekayaannya. Karena menurut Qarun kekayaannya itu adalah hasil kerja keras dan usahanya sendiri, tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Melihat Qarun, orang-orang yang menghendaki kesenangan dunia berharap bisa kaya sepertinya. Namun, orang-orang soleh justru berkata, "Celakalah bagimu karena pahala Allah Subhanahu wa taala lebih baik bagi mereka yang beriman, dan tidak diperoleh pahala kecuali orang-orang yang sabar." Para muslimin pernah memberikan nasihat kepada Qarun untuk bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Qarun malah membuang nasihat tersebut mentah-mentah. Dalam surah Al-Qasas ayat 78, Qarun berkata, "Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku." Qarun menunjukkan akhlaknya yang begitu buruk kepada sesama manusia, apalagi terhadap Allah Subhanahu wa taala yang memberi semua harta kekayaan itu. Hanya orang yang berakhlak mulia sajalah yang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Orang yang paling kucintai dan yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti adalah yang paling baik akhlaknya, yaitu yang tawadu, yang mencintai dan dicintai. Hadis riwayat Tabrani. Kesombongan, kezoliman, kekikiran, dan tidak memiliki akhlak yang mulia, serta kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala membuat Qarun diberikan pelajaran oleh Allah, yaitu ditenggelamkannya Qarun beserta hartanya ke dalam bumi, dan tidak ada baginya suatu golongan apapun yang bisa menolongnya dari azab Allah. Harta melimpah yang diberikan Allah kepada Qarun bukan tanda bahwa Allah mencintainya, sebagaimana anggapan segelintir orang. Justru itu adalah ujian Allah Subhanahu wa taala apakah Qarun mampu mensyukurinya dengan baik dengan menggunakannya di jalan Allah. Sikap bangga secara berlebihan atau ujub dilarang untuk dilakukan, agar tidak berbuah pada rasa angkuh dan sombong, seperti yang dilakukan oleh Qarun.
Mensyukuri nikmat yang diberikan Allah dan membantu fakir miskin yang kelaparan, membangun sarana ibadah, dan membiayai jihad fisabilillah adalah sikap bangga yang benar, asalkan tidak disikapi secara berlebihan. Beriman dan bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah, berbuat baik, mencintai anak yatim, dan bersedekah serta tidak sombong merupakan salah satu cara menyeimbangkan diri di antara dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.